Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Landa, NPM 223518189. Kelas 2F, mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan matriks dan perkalian matriks. Yang pertama yang saya akan bahas atau yang akan saya jelaskan adalah penjumlahan matriks. Pertama, saya include dulu IOStream-nya using namespace std-nya, kemudian menggunakan integer main, saya mengisi integernya dengan ordo. Cout-nya saya memasukkan ordo matrix. In-nya saya memasukkan ordo sesuai dengan yang di atas ini tadi. Kemudian membuat array 2 dimensi untuk matriks A. Integernya matriks A, ordo. Kemudian membaca nilai elemen matriks A dari user. Cout-nya saya memasukkan elemen matriks A. Kemudian memasukkan perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari ordo menggunakan i++. Begitu pula dengan j sama dengan 0, j lebih kecil dari dari ordo dan menggunakan j++. In-nya matriks A, I, dan J. Kemudian membuat array 2 dimensi untuk matriks B. Sama seperti yang di atas tadi, hanya saja bedanya yang tadi menggunakan matriks A. Di sini saya menginput matriks B. Untuk membaca nilai elemen matriks B dari user, saya memasukkan cout-nya menggunakan masukkan elemen matriks B. Menggunakan perulangan for in sama dengan 0 dan i lebih kecil dari ordo dan menggunakan i++. Sama seperti yang di atas tadi, hanya saja bedanya di sini saya menggunakan matriks B. Untuk membuat array 2 dimensi untuk matriks hasil perjumlahan. Kemudian saya memasukkan integer matriks hasil untuk hasil dari penjumlahan di atas. Kemudian melakukan penjumlahan matriks A dan B-nya, saya menggunakan perulangan for, yakni sama. Hanya saja di sini saya membuat matriks hasil sama dengan matriks A ditambah matriks B. Kemudian untuk menampilkan hasil penjumlahan matriks, cout-nya saya memasukkan hasil penjumlahan matriks menggunakan perulangan for dan cout-nya matriks hasil. Maka saya akan isi di sini akan terlihat hasil perjumlahannya. Jika saya menginput nilainya, masukkan ordo matriks yang pertama, yaitu masukkan elemen matriks A2 dan masukkan elemen matriks B3, maka hasilnya akan keluar angka 5. Baiklah, selanjutnya tentang perkalian. Di sini saya menginclude IOStream using namespace std. Kemudian integer main-nya saya mengisi dengan integer baris A, kolom A, baris B, dan kolom B. Membaca jumlah baris dan kolom matriks A dari user. Saya memasukkan cout jumlah baris matriks A, in-nya baris A, kemudian cout memasukkan jumlah kolom baris A, dan in kolom A. Untuk membaca jumlah baris dan kolom dari matriks B dari user sama seperti yang di matriks A tadi, hanya saja di sini perbedaannya ada di huruf B dan A. Karena untuk membedakan keduanya. Kemudian saya menggunakan if kolom A sama dengan baris B. Cout-nya perkalian matriks tidak memenuhi syarat. Jikalau kolom dan baris ini nilainya berbeda, maka nanti akan muncul pada outputnya perkalian matriks tidak memenuhi syarat. Kemudian membuat array 2 dimensi untuk matriks A. Di sini saya menggunakan integer matriks A, kemudian baris A dan kolom A. Untuk membacanya,
saya meng-out-kan, masukkan elemen matriks A, kemudian menggunakan perulangan for, integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari baris A, kemudian menggunakan I++. Begitu pula dengan J, dan in-nya matriks A, I, dan J. Kemudian membuat array 2 dimensi untuk matriks B. Sama halnya seperti tadi, di sini hanya saya memasukkan matriks B, baris B, dan kolom B. Untuk membacanya, saya meng-out-kan, masukkan elemen matriks B. Menggunakan perulangan for, sama halnya seperti yang tadi, hanya saja bedanya di sini in-nya matriks B, I, dan J. Untuk membuat array 2 dimensi untuk matriks hasil perkalian, saya membuat integernya matriks hasil baris A dan kolom B. Melakukan perkalian matriks A dan B menggunakan perulangan for, dan seperti yang kita lihat tadi, hampir sama dengan yang di atas. Hanya saja di sini saya memasukkan matriks hasil, kemudian saya menambahkan integer K sama dengan 0, K lebih kecil dari kolom A, dan menggunakan K++. Maka di sini saya akan menginputkan matriks hasil I, J sama dengan matriks A dikali matriks B. Maka untuk menampilkan hasil perkalian tadi, saya meng-out-kan hasil perkalian matriks menggunakan perulangan for, dan meng-out-kan matriks hasil tadi. Kemudian mari kita lihat. Kita contohkan. Nah, di sini saya memasukkan jumlah baris matriksnya dari A adalah 3, kolom matriks A juga 3, kemudian masuk jumlah barisnya 3 semua, masukkan elemen matriks A-nya 4 hingga ke bawah. Kemudian hasil perkalian matriksnya yakni ada 3 kolom dan 3 baris, dan hasilnya 12, 12, 12, 12. Kalau jika kita memasukkan 1, 2, 3, 4. Nah, jika kita tidak sama atau memasukkan jumlah baris dan kolom yang berbeda, maka di sini akan muncul perkalian matriks tidak memenuhi syarat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.